Dua buruh angkut gabah terjatuh dari atas truk, satu tewas, satu luka-luka. Atap ruangan SMP Negeri 1 Senori Tuban ambruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Dua orang buruh angkut gabah terjatuh dari truk saat melintas di tikungan tajam di Jalan Lingkar Ring Road, Kabupaten Ngawi. Satu orang tewas dan satu orang lainnya mengalami luka, sementara sopir truk melarikan diri usai kejadian. Dua buruh angkut gabah tergeletak di Jalan Raya Ring Road, Turut Desa Klitik, Kecamatan Kendeng, Kabupaten Ngawi pada Jumat petang. Keduanya terjatuh dari atas truk saat melintas di tikungan tajam jalan setempat. Keduanya diketahui bernama Kusni, 45 tahun, warga Magetan, dan Sabar, 36 tahun, warga Desa Teguhan, Kecamatan Paron, Ngawi. Kusni mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara Sabar meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka parah di bagian kepala. Ada termuatan gabah, ya atas gabah itu ada orangnya Pak, nikung, gabahnya longsor, itu orangnya jatuh, jadi orang itu tertimpa gabah. Oh, jadi jatuh, nggak ada istilah tangan kecelakaan tunggal, jadi langsung jatuh dari truk itu. korban langsung meninggal ya Pak? Peristiwa ini bermula saat truk yang dikemudikan Purwanto, 35 tahun, warga Desa Semen, Kecamatan Paron, Ngawi, mengangkut 3,5 ton gabah. Dua buruh angkut naik di atas tumpukan gabah. Sesampainya di tikungan tajam yang ada di lokasi kejadian, sebagian muatan ambrol dan tumpah ke jalan hingga dua buruh angkut yang berada di atasnya terjatuh. Satu orang mengalami luka, sementara seorang lagi tewas di lokasi kejadian. Korban tewas langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Suroto, Ngawi. Sedangkan sopir truk diduga melarikan diri usai kejadian. Dari kandangan. Mau kemana? Mau ngepok gabah. Mau dibawa kemana Bu? Mau Tempuran? ditaruh di truk. Oh mau dipindah? Mau dipindah truk. Itu beli gabah di pinggir sawah itu atau gimana? Iya beli dulu. Iya. Terus diangkut? Diangkut pakai rolling kombi itu. Oh pakai kombi. Sebenarnya itu bukan untuk pengangkut ini ya gabah ya Bu Ya ya? bukan, itu kan juga nggak buat ngangkut gabah, sebenarnya cuma buat itu. Sementara gitu loh. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini, polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP serta memintai keterangan kepada sejumlah saksi. Hingga kini petugas masih melacak keberadaan sopir truk yang diduga kabur usai kejadian. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Sementara itu diduga akibat lupa mematikan kompor, sebuah rumah warga di Kabupaten Nganjuk terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kobaran api melalap rumah milik Yuliana, warga Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk pada Jumat. Kebakaran diduga terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor gas. Kebakaran bermula saat pemilik rumah sedang memasak di dapur. Bersamaan dengan itu, ada seorang pembeli mampir ke warung sembako milik Yuliana yang ada di bagian depan rumah. Beberapa menit berselang, Yuliana dikejutkan suara benda terjatuh cukup keras dari arah dapur rumahnya. Setelah dicek, ternyata dapur yang ada di bagian belakang rumah mengalami kebakaran. Warga yang mendengar teriakan minta tolong langsung datang ke lokasi dengan peralatan seadanya. Namun api terus membesar dan membakar dapur beserta isinya. Api baru bisa dipadamkan 1 jam setelah petugas damkar tiba di lokasi kejadian. Ini tadi telah terjadi kebakaran di salah satu warga kita, yaitu dari keluarga Mas Nur dengan Mbak Yuliana. Ini tadi kronologisnya itu, jadi ketika Mbak Yuliana ini kan profesinya warung nasi pecel, ketika dia masak terus dia melayani pelanggan, nggak taunya terus lupa dengan kompor yang sudah menyala, ya akhirnya terjadilah kebakaran ini. Untuk kondisinya saat ini seperti apa setelah jenengan lihat? Ya seperti dilihat
Ini dapurnya semuanya sudah sampai ke atap-atap, tuh udah kebakar. Tadi alhamdulillah respon dari masyarakat, terus dari tim damkar sendiri cepat sehingga nggak sampai merambat ke yang lain-lain. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Ahmad Sarwani, CTV, Nganjuk. Pemirsa, tak ada angin, tak ada hujan, atap bangunan sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Tuban ambruk. Diduga atap bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai ruang guru ini ambruk lantaran sudah rapuh. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, karena peristiwa ini terjadi saat ruangan sedang kosong. Atap bangunan sekolah menengah pertama negeri 1 Senori yang terletak di Desa Sidoharjo, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban pada Jumat malam ambruk. Beruntung dalam kejadian ini tidak memakan korban jiwa karena peristiwa terjadi saat ruangan sedang kosong. Menurut keterangan Kepala SMP Negeri 1 Senori Tuban, Muhammad Mas'ud, ruangan yang sebelumnya digunakan sebagai ruang guru itu sudah mengalami tanda-tanda kerusakan pada bulan Maret lalu. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seluruh guru dipindahkan ke ruangan lain. Selanjutnya pada Jumat pukul 2 sore, saat proses pembelajaran sudah selesai, guru yang mengajar ekstrakurikuler bola voli melihat adanya tanda-tanda ruangan akan roboh. Hingga akhirnya pada Jumat malam hingga Sabtu pagi, atap bangunan yang berdiri sejak tahun 2003 tersebut secara bertahap ambruk. Pasca kejadian, kini pihak sekolah tengah membersihkan sisa reruntuhan atap yang ambruk, serta menyelamatkan sejumlah barang yang masih terpakai. Sementara pihak kepala sekolah tengah mengajukan perbaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Jam 2 perkiraan infonya jam 2 ada tanda-tanda rubuh. Nah, jam 2. Kemudian maghrib info dari lama juga maghrib itu sudah ada berat. Jadi runtuhnya semakin berat sampai dengan pagi hari. Ini ruangan apa sih, Pak? Oh, ini ruang guru. Ruang guru, kemudian sekitar ya sudah lama, sekitar sebelum Maret sudah ada tanda-tanda kerusakan, maka guru saya eksekusi, saya pindah ke ruang lain, ke ruang kelas. Jadi ini sudah kosong, mulai bulan Maret sudah kosong. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara itu pihak sekolah belum mengetahui jumlah kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemotor tewas terlindas truk di jalur Pantura Tuban. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Seorang pemotor tewas terlindas truk di jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban pada Jumat siang. Korban yang mengendarai sepeda motor hendak belok jatuh masuk kolong truk box hingga terlindas roda belakang. Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis, tubuh korban terjepit di antara roda belakang truk box. Kecelakaan maut terjadi di jalur nasional Pantura, tepatnya Jalan Raya Tuban, Desa Beji, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban pada Jumat siang. Lasem 64 tahun warga Desa Mentoso, Kecamatan Jenuh tewas mengenaskan usai terlindas truk box yang melaju searah di belakangnya. Kecelakaan maut ini bermula saat sepeda motor bernopol S5869HP yang dikemudikan Lasem melaju beriringan dengan truk bernopol B9446 SYN yang dikemudikan oleh Muhammad Hasan 32 tahun warga Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang dari arah barat ke timur atau arah Semarang menuju Surabaya. Sesampainya di lokasi kejadian, korban yang hendak berbelok terjatuh dan masuk ke kolong truk box yang melaju searah di sampingnya. Akibatnya korban tewas di lokasi kejadian setelah tubuh bagian kepala terlindas roda belakang bagian kanan truk box yang dikemudikan oleh Muhammad Hasan. Jasad korban kemudian dievakuasi menuju kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban. Guna mengusut penyebab kecelakaan, unit laka Satlantas Polres Tuban langsung melakukan olah TKP.
Sepeda motor tadi dari mana, Pak? Dari barat. Barat. Ya. Terus truknya? Truknya dari barat. Oh. Itu sepeda motornya kok bisa jatuh? Mau nyebrang mungkin. Oh. Mau nyebrang, terus tengah, kan bisa jadi ngerem dadak, belempang. Terus kepelindes itu aja? Ya. Meninggal ya? Meninggal. Sendirian Pak tadi yang Sendirian ya. Evakuasinya lama tadi Pak? Nah, nggak tahu saya. Kini kedua kendaraan diamankan ke Mapolres Tuban guna kepentingan penyelidikan. Selain meminta keterangan dari para saksi, polisi juga mengamankan sopir truk untuk diperiksa lebih lanjut. Jadi sama-sama dari arah dari barat ke utara. Terus sepeda motor mau belok kanan gitu? Belok ke kanan ke arah selatan. Itu sempat terlindas gitu kan? Sempat terlindas karena jarak yang dekat, kemudian pengemudi sepeda motor ini sudah refleks ya, jatuh ke kiri dan tidak sempat menghindar, akhirnya terlindas oleh truk tersebut. Kondisi korban seperti apa? Kondisi korban sangat mengenaskan dan korban meninggal di TKP karena kondisi korban luka berat. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Tuban. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Sementara itu kebakaran hebat menghanguskan 3 rumah warga di Kabupaten Bojonegoro. Rumah berbahan kayu tersebut dengan cepat terbakar saat ditinggal oleh pemiliknya ke sawah. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. 3 rumah warga di Dusun Jambe, Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro ludes terbakar saat ditinggal pemiliknya pergi ke sawah pada Kamis siang. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan rumah berbahan kayu tersebut beserta isinya. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya agar tidak merambat ke rumah warga lain. Titik api diketahui warga pertama kali muncul di rumah milik Budiono 55 tahun dan langsung merambat ke seluruh bagian rumah milik Parni 70 tahun dan Rusni 68 tahun. Kobaran api yang besar langsung melahap rumah hingga ludes nyaris tak tersisa. Belum diketahui secara pasti pemicu kebakaran, namun diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Api baru berhasil dipadamkan setelah 13 petugas pemadam dan 4 unit mobil pemadam kebakaran, serta 1 unit water supply dari BPBD tiba di lokasi kejadian. Ya, kebakaran terjadi di wilayah Desa Kepoh Kidul, ada di Dusun Jambe. Itu terjadi kurang lebih sekitar pukul 10 untuk peristiwa kebakarannya. Kemudian kurang lebih 9.35 kami menerima laporan sekitar pukul 10, ada tenggat waktu sekitar 30 menit, dan kemudian kami lakukan penanganan di lokasi tersebut. Yang pertama datang adalah petugas dari Pos Kedungadem dibantu oleh petugas dari Pos Damkar Purno dan Temayang serta 1 unit water supply dari BPBD. Kurang lebih pemadaman operasi berjalan kurang lebih sekitar 2 jam sampai 12.00 pemadaman berhasil kami lakukan. Kondisi rumah sudah rata ya? Ya, jadi setelah dilakukan pemadaman menimpa terhadap 3 unit rumah milik warga setempat, 3 rumah karena itu materialnya dari kayu semua, ini terbakar habis. Tetapi pada rumah-rumah sekitarnya kami berhasil melokalisir, tidak terjadi peluasan dan ada beberapa rumah yang juga berhasil diselamatkan. Ada korban jiwa? Korban jiwa tidak ada. Kondisi kosong ya waktu di rumah terbakar itu? Menurut informasi di lapangan dari teman-teman yang melakukan pemadaman, memang sedang tidak ada penghuninya. Kemungkinan besar sedang ditinggal untuk beraktivitas di sawah. Kerugian material Pak kira-kira? Untuk kerugiannya totalnya kurang lebih ada sekitar 400 jutaan lebih. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, sebuah mobil oleng dan terguling di Kabupaten Tuban pada Kamis sore. Kecelakaan tunggal ini terjadi akibat sopir kurang konsentrasi lantaran pandangannya silau terkena sinar matahari. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Ledda Sucipto, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban pada Kamis sore. Mobil Toyota Rush dengan nopol S1590EC ini terguling setelah mengalami kecelakaan tunggal. Kejadian bermula saat mobil yang dikemudikan Edi Subagio, 63 tahun, warga desa Bogorejo, Kecamatan Merak Urak, Tuban, berjalan dari arah timur ke barat atau dari Tuban Kota menuju Merak Urak.
Sesampainya di lokasi kejadian, diduga sopir kurang konsentrasi lantaran pandangannya silau terkena sinar matahari. Kondisi ini membuat mobil oleng ke kiri dan naik ke trotoar. Mobil baru berhenti setelah menabrak pohon dan kemudian terguling di jalan. Akibat kecelakaan ini, sopir dan penumpang mengalami luka-luka. Meski tidak ada korban jiwa, namun mobil mengalami kerusakan yang cukup parah. Mobil yang terguling menjadi tontonan pengguna jalan yang melintas. Polisi dibantu warga secara manual langsung melakukan evakuasi mobil yang terguling. Mungkin kan karena silau dari itu, dari barat kan ono srengenge kan. Iya. Nah, bapak itu sebelah kanan itu gayo yang itu loh, atas itu loh. Nah, untuk nutupi silau itu ya. Nah, kemungkinan mais sepiring itu agak goyang ke kiri gitu. Soalnya kan saya kan tahunya dari sini. Ini kan udah pulang, anak-anak udah pulang kan tetap ya. Terus naik trotoar itu Pak ya? Terus naik trotoar terus? Bapak ini yang gerobak bapak ini ambil ke trotoar itu terus ke belakang. Oh, sempat nabrak gerobak juga? Ada itu yang tumpah itu. Ada yang luka nggak Pak tadi Pak? Ada, saya bapak yang di mobil itu kepalanya agak bocor. Yang kening, bagian kening, laki-laki. Bawa ke rumah sakit berarti ya? Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini, petugas kepolisian melakukan olah TKP serta memintai keterangan kepada sejumlah saksi mata di lokasi kejadian. Sebelum naik trotoar, mobil yang oleng juga sempat menyerempet gerobak pentol. Kejadian itu jenengan di mana Pak itu Pak posisi Pak? Itu di sini. Ya. Terus? Motornya dari sana. Dari timur ya? Dari ini nih, rombong saya ini, orang karet, terus langsung sana, lubruk itu, berdek langsung motor itu. Oh, terus terbalik itu ya? Bapak nggak kenapa-napa Pak? Nggak apa-apa saya. Nah, terus? Tapi barang saya rusak. Ada yang rusak. Ya. Terus tadi yang nyopir gimana Pak? Ada luka nggak Pak? Yang nyopir ada yang luka bawa rumah sakit tapi nggak sopirnya. Penumpangnya. Ya. Penumpangnya. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Tuban. Husni Mubarok, CTV, Tuban. Ada program pemutihan ratusan warga Serbu Samsat Bojonegoro. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Ratusan warga menyerbu kantor bersama Samsat Kabupaten Bojonegoro. Mereka datang untuk mengajukan permohonan pajak kendaraan bersamaan dengan adanya program pemutihan atau pembebasan pajak daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Suasana berbeda terlihat di kantor bersama Samsat Kabupaten Bojonegoro. Ratusan warga datang memadati kantor Samsat setempat untuk mengurus pajak kendaraan mereka pada Jumat. Banyak warga yang antri lantaran ada program pemutihan atau pembebasan pajak daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada seluruh warga Jawa Timur. Program ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan dan Hari Bayangkara. Pelaksanaan pembebasan pajak daerah 2024 yang diselenggarakan mulai tanggal 15 Juli hingga 31 Agustus 2024 mendatang tersebut meliputi bebas balik nama, bebas sanksi administrasi, bebas PKB progresif, dan bebas denda SWD KLL. Atpel KB Samsat Bojonegoro Teguh Widodo mengatakan sejak dimulainya pemutihan pajak atau pembebasan pajak daerah untuk kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, tingkat antusias masyarakat sangat tinggi. Bahkan setiap harinya kantor bersama Samsat yang biasanya hanya melayani 200 hingga 300 pemohon pajak, kini membludak hingga 500 lebih pemohon dalam sehari. Teguh menambahkan paling banyak masyarakat yang mengajukan permohonan pajak yakni mengurus balik nama kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tingginya masyarakat yang akan melakukan pengurusan pajak kendaraan menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Bojonegoro dalam membayar pajak. Beda sekali Mas. Masalahnya apa? Ini pemutihan kan singkat. Ini baru kali ini singkat. Tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024. Ini Pak
PJ Gubernur memberikan keputusan Gubernur nomor 100.3.1/359 013/2024. Bapak Gubernur memberikan pembebasan pajak daerah meliputi bebas biaya balik nama, BBN 2 dan seterusnya, bebas sanksi administrasi, keterlambatan PKB dan BPNKB, bebas PKB progresif, bebas denda SWD KLLJ atau jasa raja untuk tahun yang lewat. Ini di Samsat Bojonegoro sangat antusias masyarakatnya, Mas, terlebih yang untuk balik nama. Untuk mempermudah masyarakat Bojonegoro dalam membayar pajak kendaraan bermotor, Samsat Bojonegoro telah membuka pelayanan bagi masyarakat yang ingin melakukan pemutihan di 16 tempat yang ada di Bojonegoro. Edo Jadi Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, keberadaan jaringan irigasi sekepuh yang melintas di atas Jalan Raya Jogorogong Rambe ambrol. Keberadaan talang tersebut rusak parah setelah tertabrak truk beberapa waktu lalu. Seperti inilah kondisi talang air jaringan irigasi yang ada di Desa Setono, Kecamatan Rambe Ngawi. Kondisi besi talang air jaringan irigasi tersebut sampai terlepas setelah tertabrak truk tronton beberapa waktu lalu. Kabid Sumber Daya Air DPUPR Ngawi, Dwi Miyatno menjelaskan, talang air sebagai jembatan jaringan irigasi itu sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Hasil asesmen di lapangan tidak hanya rel besi yang digunakan sebagai jembatan, namun juga pada konstruksi abutmen atau sayap jembatan yang rusak parah. Menurutnya, jaringan irigasi sekepuh memiliki wilayah baku sawah 29 hektar. Rinciannya, sisi utara jembatan seluas 19 hektar dan sisi selatan 10 hektar. Akibat dampak dari kerusakan itu, maka untuk sisi utara seluas 19 hektar tidak mendapat pasokan air. Sementara dalam jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan air atau irigasi sawah, maka akan dibuatkan saluran irigasi darurat berupa menggunakan pipa paralon. Sumber daya air yang kebetulan menangani terkait jaringan irigasi sekepuh yang semalam sekitar jam 11 itu informasinya tertabrak oleh kendaraan truk fuso ya. Informasi sementara tadi pagi teman-teman saya suruh identifikasi lapangan terkait kerusakan serta rencana kebutuhan, utamanya air yang mengaliri jaringan sekepuh itu karena talangnya juga rusak, lepas karena tertabrak. Di jaringan irigasi sekepuh ini ada sekitar 29 hektar. Jadi yang di sisi utara itu 19, yang di sisi selatannya 10. Dan sementara ini hampir kurang lebih sekitar 2 minggu mau panen. Jadi tadi dari hasil koordinasi dengan aparat desa setempat, HIPA, untuk kebutuhan air yang ada di situ ada permintaan untuk dibuatkan jaringan baru tapi darurat istilahnya, mungkin dengan pipa paralon, agar pada waktu musim panen nanti untuk mengairi itu bisa dicukupi. Dan kami berupaya dari hasil identifikasi lagi yang telah dilaksanakan, kemungkinannya nanti kita pasang paralon yang mungkin pakai 4 dim atau 8 dim lah yang di situ. Jadi kebutuhan petani terhadap irigasi pertaniannya bisa dicukupi. Sementara untuk jangka panjang akan dilakukan pembuatan sumur dalam bagian sisi utara. Meski begitu, diakuinya DPUPR berencana menghapus jembatan jaringan irigasi tersebut. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctvbojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.